Life could be a dream. Life could be a dream. Halo guys, kembali lagi dengan saya Adianto dengan NPM 12 10 20 657 dari kelas pemasaran 2I. Di sini saya mau menjelaskan atau mau memaparkan materi terakhir mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Oke, kita langsung aja memasuki materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai pengertian kinerja menurut para ahli. Di sini ada menurut Bernardin 2001 halaman 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter, sifat, dan perilaku. Yang kedua ada menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Selanjutnya, pengertian kinerja. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku atau merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah suatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa tingkatan dalam kinerja, yaitu yang pertama ada kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja proses yaitu kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga yaitu ada kinerja individu atau pekerjaan, yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Selanjutnya ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Batam English Dictionary pada tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono pada tahun 1999, berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteris, yaitu yang pertama ada melakukan atau menjalankan atau melaksanakan. Yang kedua ada memenuhi, menilaikan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga ada menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat ada menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam ada melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh memainkan pertunjukan musik. Dan yang terakhir melakukan suatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Di sini ada user yang terdapat dalam kinerja. Ada beberapa, yaitu yang pertama hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga ada pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat ada periode waktu tertentu. Yang kelima ada tidak melanggar hukum. Dan yang keenam ada
sesuai dengan moral dan etika. Selanjutnya ada inteligensi kapital dan parameter kinerja. Di sini ada human capital, yaitu yang menyangkut kompetensi, skill, brain power, expertise, kreativitas, probability, capability, leadership, entrepreneur, managerial, skills, tacit knowledge, dan lain-lain. Yang kedua ada struktural capital, merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan berupa teknologi, proses yang memampukannya merespon kebutuhan dan tantangan pasar. Yang ketiga ada customer capital, terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk atau layanan, sugesti, dan tacit knowledge dari pelanggan. Selanjutnya di sini ada beberapa indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input kan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat ada hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam ada terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh bersifat sembang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Selanjutnya ada dua faktor peningkatan kinerja. Yang pertama ada faktor pendorong dan faktor penghemat. Faktor pendorong ada beberapa, yaitu ada audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Dan audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Faktor penghemat yaitu ada masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Selanjutnya ada manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang terakhir ada semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.